Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Di update kali ini kita akan update singkat aja. Weekly update penting juga karena udah closing time frame weekly. But daily dan hourly ini juga ada beberapa yang kita perlu discuss karena menurut saya cukup menarik. But before kita masuk ke dalam price action untuk Bitcoin, saya pengen remind ke teman-teman lagi bahwa minggu ini itu ada minggu yang cukup penting buat pergerakan market secara keseluruhan ya, dari stock market, crypto market, bahkan forex market dan komoditi, ini semua bergantung dari pergerakan pekan ini. Yang perlu di note adalah kita punya interest rate decision di hari Kamis, lebih tepatnya di jam 1 pagi di hari Kamis, artinya itu Rabu malam ya teman-teman. Dan kemudian ada FOMC press conference. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari dua situasi ini, sebenarnya price-nya itu sudah bereaksi ya atas bagaimana pandangan atau tanggapan para pelaku pasar terhadap kenaikan the Fed, terhadap kenaikan interest rate yang akan dieksekusi oleh the Federal Reserve pada pekan ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari Fed CME Watch Tool sendiri, saat ini kalau saya bisa bilang sih ini kelihatannya udah jauh lebih pasti. Angkanya tuh akan naik di angka maybe sekitar 0,75% atau 75 basis point. Jadi yang 1% itu kemungkinan akan surut ya, akan turun gitu. Tapi balik lagi tergantung dari apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell sendiri. Cuman kalau misalkan ini menurut pandangan beberapa para pelaku pasar atau para expert ya, mereka menilai bahwa the Fed akan naikkan 0,75% pada pertemuan kali ini, and then nextnya which is di bulan November itu bakal naik 0,5%. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, seperti yang kita udah bahas di Bitcoin Roadmap sebelumnya ya. Jadi midterm election itu harusnya bisa memberikan pengaruh terhadap pergerakan daripada market. Terutama mereka akan cenderung mencoba untuk mendandani pasar atau market supaya terlihat positif dan seakan-akan ya ini bisa mensupport mereka gitu loh. Terutama untuk partai yang terakhir masih menduduki jabatannya. Jadi itu bisa menjadi salah satu consideration ya, kenapa Oktober, November itu bakal menjadi bulan-bulan yang menarik teman-teman. Dan perlu di-note juga setelah September, pertemuan September itu Oktober nggak ada pertemuan. Jadi balik lagi nih, market bakal bergerak cukup free sampai nanti di kisaran tanggal 2 November lagi baru ada pertemuan kembali. Jadi Oktober kita free, November midterm election. Kita lihat ya bagaimana kira-kira pergerakan market. Lalu sekarang kita akan coba bahas dari sisi price action. Sebenarnya untuk Bitcoin time frame weekly, closing weekly kali ini bisa dibilang nggak terlalu positif karena sebetulnya kan yang kita harapkan adalah Bitcoin bisa bereaksi atas Three River Morningstar yang terbentuk ya. Tapi next week candle-nya itu kita nggak dapetin konfirmasi. Kalau misalkan Bitcoin berhasil close nih, maybe di range price 22.500 atau 22.700, nah itu possibility-nya atau probabilitasnya akan jadi lebih besar untuk Bitcoin bisa pump. Tapi dengan closing time frame pekan ini ya, maksudnya closing di weekly candle pekan ini, candle-nya seperti ini ya, lebih ke bearish engulfing atau memakan gain selama 2 pekan terakhir. Ini berarti menunjukkan bahwa Bitcoin itu belum siap untuk maybe naik gitu ya. Jadi sebenarnya ya memang betul di sini kelihatannya demikian ya. Tapi kalau tadi saya sharing bersama dengan teman-teman advance group, yang saya sampaikan di sini adalah saya sendiri itu sebenarnya punya penilaian ya, self judgment. Saya ngelihat Bitcoin ada possibility bottomnya tuh seharusnya udah deket banget ya. Dalam artian untuk kita nemuin bottom tuh harusnya udah nggak akan takes time kayak mungkin setengah tahun atau 1 tahun ke depan lagi gitu loh, maybe beberapa bulan ya. Tapi kita lihatnya ya, kalau saya sih pribadi ngelihatnya adalah sekarang kan tapering itu udah berjalan ya. The Fed itu udah melakukan proses tapering. Dia udah berusaha untuk menekan suku bunga, menekan inflasi. Dan kenaikan suku bunga pun sekarang ini posisinya udah di tengah-tengah ya. Walaupun masih ongoing, dan seperti yang saya pernah bahas juga, inflasi kali ini kan memang terlalu berlebihan. Artinya the Fed tuh kalau mau menekan inflasi turun, the Fed tuh harus naikin suku bunga sampai dengan kisaran 6-7%. Yang artinya selama the Fed masih naikin suku bunga, market itu masih akan tertekan. Pasar itu masih akan tertekan karena balik lagi consideration mereka juga adalah gimana caranya mereka bisa keep money mereka ya. Jadi mereka mungkin nggak akan terlalu invest di aset beresiko. Makanya sebenarnya bisa dibilang sulit
akan tetapi kalau bagi saya, ini kalau saya ngelihatnya ya, sekali lagi saya sampaikan, bear market itu harusnya udah mulai di penghujung bear market kita posisi saat ini, dan supposed to be soon kita bakal ngelihat winter di market crypto, which is market mungkin akan sideways aja di range kisaran maybe worst case scenario ya 15 sampai 13 ribu, tapi kalau misalkan good case scenario-nya ya maybe 17.000 tuh udah benar-benar tahanan terakhir gitu ya, before kita ngelihat ya next halving dan baru bisa ada bull run lagi gitu loh. But at least kita harus nunggu sampai 2024 pertengahan tahun ya, itu sementara yang saya pribadi lihat. Nah, sekarang berbicara dari price action time frame daily, kita ngelihat dari jangka pendek dulu deh, short term atau mid term. As a trader, kalau saya pribadi mungkin nggak akan terlalu banyak activity dulu karena waktunya udah deket ya, udah tinggal ya 2 harian lagi, 2 hari kurang gitu loh sampai kita FOMC meeting gitu loh. Dan yang perlu di note itu kan adalah apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell. Balik lagi, para pelaku pasar itu harusnya udah take action dari by the time sentiment itu sudah terlihat ya, terutama pada saat CPI. Jadi ini kalau istilahnya kalau orang luar bilang ini udah priced in gitu loh, harga tuh udah masuk ya dengan sentimen yang ada. Tapi yang menjadi challenge dari kita itu adalah apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada tanggal 21 September waktu mereka, which is waktu kita 22 September. Apa yang mau disampaikan? Kalau misalkan Jerome Powell beneran ngomong November nanti kemungkinan dia akan naik hanya 0,5%, which is dia mungkin akan bilang bahwa kenaikan suku bunga kali ini adalah kenaikan terakhir tertinggi ya. Next month kita akan tinjau ulang lagi atau kita review lagi atau kita evaluasi lagi, and then maybe 0,5% mungkin next month itu possible untuk dilakukan. Nah, kalau kondisi itu yang disampaikan, ingat next month-nya itu bukan Oktober tapi November baru ada pertemuan lagi, maka big possibility-nya harusnya ini bisa relief rally ya. Jadi kalau orang bilang suku bunga news naik gitu ya, tapi sebelum news malah turun, itu saya buat saya pribadi ya, saya merasa ada setujunya juga gitu loh. Karena ingat teman-teman, September udah tinggal sedikit lagi ya, dan Oktober rata-rata itu green. Kalau September beneran merah ya, well, no wonder ya. Jadi ini benar-benar September gitu ya. Dari openingnya September itu 1 September di harga $20.000 dan ternyata turun ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya close bisa di $20.000 malah jadinya doji. Nah itu kan menarik banget. Berarti sekali lagi saya sampaikan, November, Oktober, Desember itu rata-rata bulannya hijau untuk market crypto. So menjelang midterm election dan Oktober nggak ada pertemuan The Fed, apakah itu semua hanyalah kebetulan atau memang harusnya ada possibility kita bisa ngelihat Bitcoin relief rally ya. Yang perlu di note juga untuk price action kali ini, kita lihat closing time frame daily. Kalau misalkan doji seperti ini dengan buntut yang begitu panjang ke bawah, ini artinya ada possibility ya untuk kita ngelihat Bitcoin rebound lagi. Maybe rebound untuk sekedar ngetes ke level $21.400. Ini bisa dibilang probabilitas masih kecil untuk saat ini karena kita masih perlu ngelihat beberapa evidence ya. Cuman yang pasti yang perlu di-note adalah dengan posisi pergerakan ini saya cukup menarik ya. Saya lihat ini cukup confident bahwa support level di kisaran 18.500 sampai 18.600 itu sedang berusaha untuk dipertahankan. Apalagi volume yang masuk hari ini cukup besar padahal baru hari Senin, dan ya mudah-mudahan kita bisa dapetin good news lah ya untuk short term movementnya. Dan kalau kita lihat dari price action time frame hourly-nya, kalau saya sih cuma note ini aja, ada possibility kita bisa consider ini sebagai V-formation ya, walaupun progresnya agak sulit ya. Tapi kalau misalkan Bitcoin mampu close di atas 19.700 lah pada time frame hourly-nya, maka big possibility ini juga merupakan konfirmasi atas range low di bulan Juni yang terakhir dites ya. Jadi kita udah ngetes ke sana, ngejemput liquidity, ngejemput demand, demandnya dihabisin dulu, diisi dulu sama big fund-nya, habis itu slowly kita ngelihat market recovery ya. Jadi yang perlu saya perhatikan untuk saat ini adalah pertama, mampu nggak dia break dari order block? Kalau dia mampu, apakah dia akan pull back dan maybe hanya tersideways di atas range price tersebut? Kalau misalkan demikian, maka harusnya probabilitas akan lebih tinggi untuk kita ngelihat Bitcoin naik lagi. At least untuk ngetes ke kisaran $20.000 terlebih dahulu untuk di awal. Karena kita perlu banget nih nge-reclaim level $20.000 dan nggak boleh lama-lama. Karena semakin cepat semakin bagus. Dan perlu di note, sekali lagi saya sampaikan, The Fed
pekan ini harap hati-hati, waspada. Kalau saya sih lebih prefer untuk netral aja dulu, jangan terlalu banyak activity. Mau spekulasi boleh, tapi resiko dikurangi. I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.